Baik, kita mulai aja seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ini kita akan masuk ke halaman 56 yang dibuka. Nama pertama dari wanita-wanita yang memiliki peran sebagai putri atau anak perempuan yang teladan. Jadi kembali saya review sedikit. Di bab pertama kita disebutkan nama-nama yang berperan sebagai pengasuh. Kemudian bab kedua sebagai ibu. Bab pertama sebagai ibu dan pengasuh. Bab kedua sebagai istri teladan. Dan yang ketiga ini adalah putri-putri teladan. Baik, langsung saja. Nama pertama adalah Fatimatu bintu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Fatimah binti Muhammad. Beliau punya gelar Ummu Abiha. Ummu Abiha. Kenapa? Karena dia ibu bagi bapaknya. Karena dia banyak mengambil peran sebagai ibu pada saat Rasulullah ditinggal oleh istrinya Khadijah. Wahya karimatun at-tarfaini bintu Sayyidil Khalqi Rasulillah Abil Qasim Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi beliau punya garis keturunan yang mulia karena anak dari Abul Qasim Rasulullah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian beliau juga dikenal sebagai Al-Batul. Paragraf selanjutnya ya, Al-Batul. Apa sih Al-Batul? Al-munqati'atu lil ibadah awil lati inqata'a nadhiruha fadlan wa ilman wa khuluqan wa adaban wa hasaban wa nasaban. Orang yang fokus untuk beribadah dan beliau itu tidak ada tandingannya dalam masalah keutamaan, keilmuan, akhlak, adab, kedudukan, dan nasab. Itu masih di paragraf yang keduanya. Ini yang dia itu wanita yang komplek dalam segala hal. Kanat asghar min Zainab zaujatul As bin Ar-Rabi. Beliau adalah adik dari Zainab, istri dari Al-As bin Rabi. Kemarin kita sudah bahas tentang Zainab ya, sebagai seorang istri yang setia. Nah, beliau itu adiknya Zainab. Dan juga adiknya Ruqayyah, anaknya Utsman bin Affan.
Jadi beliau adanya Zainab juga Ruqayyah. Ruqayyah itu istrinya Utsman bin Affan. Walau kanat ahabbu ahli Nabi ilaihi faqal Fatimatu bid'atu minni yurini ma rabaha wa yudini ma adaha. Kemudian ini adalah dalil keutamaan Fatimah di sisi Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sangat mencintai. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan cari teman dulu. Yurini ma roba. Punya bukunya belum? Oh, sudah. Fatimah adalah bagian dariku, dan siapa yang membuat dia gelisah, maka sama saja membuatku gelisah. Dan barang siapa yang menyakiti dirinya, maka dia juga telah menyakiti aku. Nah, ini termasuk beberapa dalil kenapa Ali itu semasa hidupnya nggak poligami waktu masih nikah sama Fatimah. Tapi setelah itu, setelah Fatimah meninggal, baru dia menikah dan poligami. Karena dia takut menyakiti hati Fatimah, sehingga nanti ketika Fatimah sakit, Rasulullah juga ikut sakit. Jadi menjaga perasaan. Jadi nama Ali bin Abi Thalib ini menjaga perasaan Fatimah agar terhindar dari murkanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah hati itu kan memang perlu manajemen khusus ya. Jadi Rasulullah itu sudah manusia biasa. Pernah suatu ketika Wahsy yang menombak Hamzah itu sudah Islam dan sudah menemui Rasulullah untuk minta maaf. Nah, Rasulullah mengatakan, iya, aku tak terima, Islammu tak terima, tapi tolong jangan dekat-dekat saya, karena saya sakit kalau lihat kamu kelingan Hamzah. Nah, ini manajemen perasaan itu kayak gini. Ada kalanya kita itu memaafkan tapi tidak harus menerima orangnya gitu. Maksudnya nggak harus deket-deket. Tapi bukan berarti kita memutus tali silaturahmi. Jadi Rasulullah bukan berarti terus nggak berhubungan dengan masih tidak gitu ya. Tapi beliau cuma menjaga hati biar nggak ternoda dengan penyakit sakit. Karena memang orang itu kalau sudah terluka itu kan pasti ada bekasnya ya. Jadi hati itu kayak kertas lah, kalau diremes itu dibalikan lagi pasti ada bekas remasannya, nggak bisa ngurus lagi. Jadi ini termasuk cara manajemen perasaan. Nah, Rasulullah itu mengatakan kayak gitu karena beliau nggak ingin melihat Fatimah itu keloro-loro di bahasa kita, keloro-loro itu merasa nelangsa ini. Karena hidupnya harus nelangsa tenang Fatimah itu. Jadi beliau itu aslinya putri bangsawan, tapi masya Allah mungkin dibanding kita kehidupan kita itu kita masih jauh lebih enak dengan Fatimah. Innaha sayyidatu nisa'ul alamin. Nah, ini paragraf selanjutnya itu judulnya Fatimah sebagai penghulu atau pemimpin wanita di surga. Beliau juga afdhalun nisa ahli jannah, termasuk wanita ahli surga yang paling mulia. Ini nanti kan pimpinan wanita itu ada 4. Salah satunya adalah ini siapa? Fatimah ini ya.
wa ibnatu habibi rabbil alamin wa ummul Hasan wa Husain. Ia adalah ibu dari Al Hasan dan Husain. Qala Az-Zubair bin Bakar in qarada ubba Zainab. Jadi kalau Zainab itu keturunannya terputus ya. Mungkin karena dia nggak punya anak laki-laki ya. Kalau Fatimah kan punya anak laki-laki. Wa sahha anna Rasul jalala Fatimah wa zawjaha wa ibnaihima bi kisah. Dan di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah menyelimuti Fatimah, Ali dan dua anaknya. Jadi pernah dikerukuk dalam satu kain. Kan kok jadi teringat ya kalau orang Jawa nikah itu kadang bapaknya itu ini kan ada dua mempelai terus dikasih kayak kain gitu. Oh, dari belakangnya Itu bisa jadi karena ini juga. Kalau alam ya saya nggak tahu ya. Mungkin ngambil dari hadis ini. Jadi Rasulullah itu pernah sebagai bapak beliau itu pernah menyelimuti satu keluarga. Kadang kan orang Jawa itu asal menerima turun temurun dari tanpa tahu sumber. Nggak tahu artinya. Nah itu bisa jadi diambil dari ini. Dulunya mungkin dia maunya seperti itu. Saya tidak. Tapi saya ya nggak digituin sih. Kakak saya ya digituin. Ya saya nggak tahu soalnya. Saya baru mikir ini ketika baca hadis ini itu apa ini yang dimaksud. Kenapa orang Jawa itu kok ngerukuki? Ya. Kalau Rasulullah itu ketika menyelimuti satu keluarga ini, beliau berdoa, Allahumma harunani ahli baiti fa'abid anhum arijasa wa tafirhum tatira. Nah, mungkin harusnya itu bukan diarak tapi didoakan. Nah, orang Jawa itu kan malah diarak gitu. Harusnya didoakan. Doanya Allahumma harunani ahli baiti. Ya Allah, mereka semua adalah keluarga. Fa'adhim anhum arijasa, maka hilangkanlah dari mereka segala jenis kotoran dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ini juga dalil adanya ahlul bait. Ini kita itu harus pertengahan, jangan benci dengan ahlul bait karena itu jagoannya diusung oleh Syiah. Syiah itu kan terlalu mengagungkan ahlul bait ya, seolah-olah ahlul bait itu Tuhan gitu ya, berlebihan gitu. Jadi kita perkenalkan ahlul bait itu ada dan kita memuliakan dzurriyyahnya Rasul gitu ya. Tapi juga tidak mengkultuskan, jangan sampai kita berlebihan. Kemudian dari Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa Ja'at Fatimah ila Nabi tas'alahu Fatimah. Ini cerita yang sangat masyhur sekali. Bagaimana beliau itu sederhana dalam kehidupan dan keteguhan. Jadi perlu diingat ya, Fatimah itu anaknya Khadijah, orang paling kaya sak Makkah. Yang seandainya harta semua orang Makkah dikumpulkan pun belum tentu bisa nyanyi hartanya Khadijah. Kemudian dia juga anak dari pemimpin. Tapi satu pembantu saja nggak punya. Ustaz siapa yang saya lupa yang punya pembantu 40 kilo. Pokoknya Ustaz itulah gitu. Istrinya sama sekali nggak boleh megang cucian, nggak boleh megang anak, sapu dan sebagainya. Sah-sah saja. Memang boleh duit. Ya itu cara beliau melakukan.
Tapi kalau kita lihat Khadijah, Fatimah itu pernah saking capeknya dalam hidup itu, karena jenengan beras tinggal beli. Fatimah itu nggak harus ngirim dulu, udah keluar dulu, karena kan dia makannya roti. Jadi kandungnya yang masih putih kan harus digerus dulu, digiling, kemudian setelah itu baru dipanggang. Semuanya dikerjakan sendiri dari awal sampai akhir. Kemudian masih ngurusin anak gitu. Nah, maka suatu ketika Rasulullah itu pernah tersiap lapar mendapat banyak sekali tawanan, dan tawanan itu kan dibagi-bagikan berlima. Rasulullah itu kemudian didatangi oleh Fatimah, dan Fatimah mau minta satu budak saja, maksudnya satu asisten rumah tangga untuk dijadikan pembantu. Maka Rasulullah tidak memberinya, karena saat itu Rasulullah punya kebijakan tawanan ini dijual semua, kemudian untuk dipakai subsidi ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang-orang yang tinggal di masjid ya. Nah, jadi untuk membackup kehidupan mereka semua. Kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang ini kalau jenengan mau mengamalkan mau aja. Ini nanti doa untuk memenuhi kebutuhan, menghilangkan hutang, dan menjauhkan kefakiran. Waalaikumsalam. Ini doa yang cukup panjang, tapi nek misalkan dibaca tiap hari lama-lama ya hafal sendiri. Beliau mengajarkan kepada Fatimah, Quli, katakanlah, Allahumma Rabbus samawati wa Rabbul arsyil, ya Allah, sang pemilik langit dan juga arsy yang aku. Nah, jadi kalau kita doa itu muji-muji Allah. Rabbuna wa Rabbu kulli syai', Rabbu kulli syai'. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Munzilul Taurata wal Injil, ya, yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Qur'an, dan juga Al-Qur'an. Falikul habbi wan nawa. Falikul habbi wan nawa itu yang menumbuhkan segala biji-bijian. A'udzu bika min syarri kulli syai'. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan. Anta akhidu binasiyati, engkaulah yang memegang hukum-hukumku. Maksudnya nyawa kita itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Antal awal falaysa qablaka syai'. Engkau yang pertama dan tidak ada yang mendahuluimu. Maksudnya tidak ada yang lebih dulu dari Allah. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah yang terakhir. Maksudnya ketika semua sudah hilang binasa, semua karena fana, maka tidak ada yang lebih akhir dari Allah. Allah itu yang terakhir. Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihimu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau itu yang terdalam, tidak ada yang lebih dalam dari dirimu. Iddi ani adain, tolong. Nah ini ujiannya itu sepanjang ini, tapi permintaannya cuma dua. Iddi ani adain, iddi ani adain, tolong lunasilah hutang-hutangku. Jadi Rasulullah itu sering ya doa untuk dihindarkan dari hutang, dilunasi hutang. Karena kalau orang sudah kepada utang itu hidupnya nggak tenang. Ya, sih punya cicilan rasanya lah. Apalagi kita kok ambil cicilan agak tinggi, itu pasti nggak tenang kalau misalkan di hari jadwal raya kok belum ada, atau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Kita tuh nggak enak, bahkan betapa banyak kita itu kehilangan akhlak karena hutang. Ada istilah yang lebih galak dari yang tadi ini ya. Nah itu karena
Utang itu bisa menggunakan akal. Wa aghnini minal faqr, dan tolong cukupkanlah aku dari kemiskinan. Masih dijawab. Kemiskinan itu juga bisa menghantar kepada kekurangan. Karena orang miskin itu biasanya melakukan kejahatan karena kemiskinan. Ini musim Ramadannya hati-hati. Jadi banyak orang dipepet beli baju baru untuk anaknya, untuk istrinya, gitu ya. Akhirnya ngambil barang milik orang lain, gitu ya. Jadi ada kecenderungan menjelang Lebaran atau Ramadan itu biasanya tingkat kejahatan akan meningkat, khususnya pencurian. Apalagi orang yang mudik-mudik itu hati-hati rumahnya. Nah itu karena kemiskinan itu bisa menjadikan kita kehilangan, bahkan kehilangan akibat di daerah-daerah kemiskinan. Pemurtadan itu rata-rata orang keluar Islam karena super karena apa namanya, ya hanya karena materi. Beda dengan orang yang masuk Islam itu biasanya karena mencari, karena ilmu. Tapi kalau orang murtad biasanya hanya karena urusan dunia. Indomie. Ini saya beberapa kali cerita ya di daerah kristenisasi itu, anak-anak itu biasanya dikumpulkan oleh misionaris, ditanya siapa yang tak sholat satu kali hari ini, dikali dikasih satu super ini. Siapa yang tak sholat 2 waktu dikasih 2 super ini. Siapa yang tak sholat 3, 4, 5, 5 berarti dikasih 5 super ini. Akhirnya nanti besok nggak sholat, dia dapat 5 super ini. Nah, ini ketika kefakiran itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Istri juga kayak gitu biasanya. Istri yang hidupnya susah ini banyak apa ya? Hanya ruwetnya gitu kali ya. Tapi kalau kebutuhannya dipenuhi itu damai gitu ya. Jadi saya sering melihat konten ya, keinginan suami itu cuma satu, pengen hidup damai. Dan istri itu pengennya banyak banget. Nah, laki-laki itu baru bisa hidup damai kalau keinginan istri semua sudah terpenuhi gitu ya. Pengen dandan, pengen tas, pengen ini, pengen ini. Sebelum itu terpenuhi, nggak bakal bisa hidup damai. Ya walau alam itu benar mau salah. Ya emang kayak gitu ya. Harusnya disampaikan ke Bapak Ustaz. Iya. Biar Kemudian stream. harusnya ya sudah tahu semua itu ya. Tapi ya ada loh banyak orang yang ada ya, ketika melihat istrinya sudah mandiri itu malah merasa sudah gak wajib menafkahi. Nah itu salah. Jadi semandiri apapun istri ya itu tetap nafkah utama ditanggung oleh suami. Kemudian hadhihi Fatimah bintul Nabi tahdum nafsaha bi nafsiha wa tatahammal a'ba'a baitiha. Inilah Fatimah, beliau itu walaupun anaknya Nabi, anaknya Khadijah, tapi biasa melayani dirinya sendiri. Ini susah ya, melayani diri sendiri itu apa namanya, masih capek. Dan beliau itu menanggung segala beban rumah tangga, memikul segala beban rumah tangga. Wadakar Tabrani anna lama insarafa musyrikuna fi Uhud kharaja nisa'a as-sahabah litakdimi aunillah. Ini menceritakan bagaimana peran para wanita di perang Uhud. Peran para wanita di medan Uhud. Dikatakan oleh Imam At-Tabrani bahwa ketika orang-orang musyrik keluar untuk memukul kaum muslimin,
maka para sahabiah itu tampil ikut terjun di medan perang. Jadi wanita-wanita zaman dulu tampil. Bahkan setahu saya dulu tuh jarang ya bidan, rata-rata ya lahiran sendiri. Oh, iya. Walaupun ya tetap ada ya. Cuma kan alat-alat juga nggak secanggih sekarang. Dukun kalau di desa. Dukun beranak. Enak. Maka Fatimah Fiman kharaj. Fatimah termasuk yang keluar untuk berperang. Tapi ya, wanita itu tugasnya P3K. Jadi dapur sama P3K. Lama lakiat Nabi iktanafatu. Jadi ketika ketemu sama Nabi, dan Nabi saat itu kondisinya payah sekali ya, karena semua badannya berlumuran dan khususnya kepalanya itu darah tok ya, karena tembus pipinya itu kena besi sampai gigi geraham. Padahal gigi geraham Rasulullah itu giginya kan kuat sekali, itu sampai patah gigi geraham, nancap besinya. Nah, saat itu Fatimah adalah orang yang menolong Rasulullah dengan pertama ketika ketemu langsung beliau peluk Rasulullah, kemudian wajah anak tutsilu jarahatihi bilma, kemudian beliau cuci lukanya Rasulullah dengan air, dicuci dengan air. Jadi memang harus mungkin cara merawat. Dulu tuh merawat sakit itu kayak kemampuan standar gitu ya. Sekarang kan butuh sekolah gitu. dulu ngaluri. Kita aja kalau nemu orang korban kecelakaan nggak boleh sembarangan gitu, ngangkat gitu ya, karena harus punya ilmu ya. Nah ini wanita-wanita dulu itu karena biasa merawati orang perang, jadi bisa ya. Setelah dicuci dengan air, pas sudah ternyata darahnya masih terus mengalir karena lukanya besar sekali. Maka beliau langsung fala mara'adzalika akhadhat syai'an min hasirin fa akhradhu binar. Ketika beliau itu melihat darah masih mengalir, maka beliau mengambil bagian tikar. Tikar dulu itu kan dari daun pelok, bukan pelok, daun kurma. Kita apa pandan ya? Pandan. Tikar itu, tikar masih alami, tikar pandan. Nenek Arab mungkin pelok daun kurma itu kan bentuknya sama. Diambil kemudian dibakar. Setelah dibakar maka ditempelkan ke luka hingga darahnya berhenti. Jadi saya juga seperti ini, sempat pernah lihat bapak saya itu mau bagi kakak saya dengan belarak dibakar. Tapi itu waktu itu bondongan itu ininya buka gede banget, terus dibakar belarak itu kelapa yang kering itu, kemudian ditumbuk abunya itu, kemudian dicampur dengan sedikit minyak, terus minyak kelapa itu. Ibu saya kan sering bikin minyak kelapa. Sekarang apa? Olive oil kan? VCO. Itu buat menghalusin kulit. Nah itu orang Jawa dulu bikin sendiri begitu. Iya, dulunya ya. Nah, ada bulun-bulunnya. Tapi saya herannya kayak ibu saya mungkin waktu dikasih tusukan sate gambang bawang gitu ya. Oh iya, mesti kasih gitu. Biar apa ya? Biar enggak gitu. Meluap-luap gitu. Oh gitu. Iya, kan mesti dari
dari sini sampai sini. Nah, wajahnya itu Iya, wajah. sepanjang wajahnya itu dikasih itu. Kasih. Saya nggak tahu itu buat apa. Tapi ya kayaknya ya bukan kelabik-kelabik juga. Bukan, biar enggak Mungkin luak-luak banget. ilmiah nih turun-temurun asal ini aja gitu ya. Ya enggak meletup. Lah ya enggak meletup-meletup banget. Kan itu santan kental toh. Iya itu kelapa. Iya. Terus digoreng gitu kan. Nanti Disantan dulu, disantan dulu terus itu baru digoreng. iya air kelapanya itu nanti jadi minyak murni. Nah itu saya pakai minyak rambutnya itu. Iya, minyak klentik kalau dulu. Anak sekolah kayak Itu prosesnya lama biar. Ya emang dibiarin tinggal-tinggal itu perusahaannya. Ya kembali ke sini. Belara gitu ya. Belara dibakar. Nah ini bisa diaplikasikan kalau jenengan terdampar di pulau atau apa gitu ya. yang jangan bos. Kemudian selanjutnya fastam saka ada, maka berhentilah darahnya. Sebenarnya ada cara lain yang biasa dipakai di perang tapi itu makruh, namanya kai. Kai itu besi dibakar terus masuk tisu sonyokin. Itu nanti langsung berhenti darah. Kayak perang-perang itu yang Turki itu. Ya pokoknya gitu. Film-film perang lah, pasti kayak gitu. Itu pengobatan darurat. Iya. Jadi pedang dibakar besi terus ditembakkan gas gitu. Nanti lukanya langsung berhenti benar. Tapi itu makruh di dalam Islam ya. Nanti kalau jenengan bahas golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu ada 70 itu, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama nggak pernah tabayun, nggak pernah percaya dengan klinik tahayul gitu ya, misal ketiban cicak mati nih lagi paten cicak manuk gagak melek ada orang mati, nah itu tahayul kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu tidak minta rukyah. Rukyah itu mandiri, jadi jangan sampai minta, walaupun hukumnya halal tapi nanti tingkat masuk surga tanpa hisabnya bagus. Yang ketiga tidak pernah melakukan kai, wala yang tahu. Kai itu pengobatan dengan sundutan api. Nah ini banyak yang mengkiaskan laser. Nah, ini pro kontra. Saya kemarin tanya teman saya yang apa namanya ya, yang saya mumpuni lah. Kata dia memang banyak beberapa ulama mengkiaskan laser itu ke tai, tapi melihat caranya yang berbeda, kemudian kebutuhan zaman sekarang yang memang Sudah canggih. nah, gimana ya, itu ada beberapa kayak cancer itu kan memang Harus gitu. gitu kan. Maka ya semoga itu tidak termasuk Oke. tai. Saya pernah ditanya kalau pakai setrika gimana Ustaz? Ada pengobatan pakai setrika? Iya ada. Ada. Anu, Di saya pernah itu juga. nah, Bu, Ya. di sana kan ada namanya odol. Odol apa namanya? Ondol. Tahu nggak? Oh, Alah sing ramai ya. Kita nih nganter-nganter sama itu. Dekat pom bensin. Ada pom bensin Lawean itu ada ondol. Nanti jenengan lewat itu gratis itu. Ondol itu pengobatan dari Korea, terus apa namanya, lantai dipanaskan gitu. Tapi saya nggak tahu seperti apa gitu. Nah itu apakah juga termasuk kain, itu perlu dibahas. Tapi saran saya obat-obat atau media yang memakai panas itu mending dihindari kalau bisa. Kayak sunat nggak ada laser gitu ya. Jadi sunatnya sebelum gunting ini aman ini insya Allah. Atau ada yang pakai cincin. Laser itu kan langsung seret gitu. Nah, tapi kalau alam saya ya orang rasain. Dulu belum ada. Iya dulu nggak ada. Nabi Ibrahim pakai kampak. Nabi Ibrahim usia 80 tahun Nabi sunat. Salam gitu. Ya, lanjut. Lanjut. Wafi mu'tarik al-ahdas allati
tahyaha ummatuna yatajalla darul bin al-muslima fiha litakuna usra atau ibah li fatatin yang muslim. Jadi intinya ini hanya apa namanya penutup atau kalimat tambahan saja ya. Di zaman sekarang itu kita butuh para anak-anak perempuan yang punya peranan ya dalam kehidupannya, apalagi yang bisa menjadi teladan yang baik. Ini masih jalan kedua. Ini banyak banget ya. Panjang banget. Coba kewen. Bentar harus tanya Us. Itu kan Fatimah itu punya kakak-kakak. Iya. Tapi dia yang ngurusin Rasulullah. Apa saat Ibunda Khadijah wafat itu kakak-kakaknya memang sudah pada nikah sehingga Ibunda Fatimah yang Iya. Jadi memang saat itu ya gimana ya, nasibnya anak akil ini jadi anak yang paling dekat dengan orang tua. Terus kakak-kakaknya kan sudah dinikahkan semua. Sudah pindah rumah gitu. Zainab sudah sama Abdul As, kemudian Ruqayyah. Tapi nek Ruqayyah kan awalnya bukan sama Utsman. Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu dua-duanya sama anaknya Abu Lahab. Walaupun belum kumpul satu rumah, tapi orang saat itu apakah memang hidupnya terpisah dengan Rasul atau tidak? Yang jelas Fatimah itu yang punya peran besar dalam mengambil kedudukan ibunya. Kan apa namanya, banyak di sirah itu disebutkan ketika Rasulullah itu dilempari sama apa namanya orang-orang Quraisy kotoran, kemudian jalannya dikasih duri-duri, itu ya yang bersihkan Fatimah. Kemudian ketika Rasulullah dilempar seruan itu, ya Fatimah sambil nangis itu bersihkan. Masa ya Nabi kok diperlakukan seperti ini? Itu Fatimah belum nikah nih. Belum. Fatimah itu nanti nikahnya sama Ali itu posisi di Madinah. Itu pun nikahnya ya mungkin nanti ada sama Ali itu ya. Ali itu kan nggak pede menikah gitu karena dia kan bisnis. Sedangkan Fatimah itu banyak diimini sama pembesar, hampir semua tokoh-tokoh itu udah melamar. Tapi Rasulullah selalu katakan saya lagi nunggu lamaran orang yang paling tepat. Jadi Rasulullah itu nunggu Ali, tapi Ali malah nggak pede. maju-maju. Ya terus gimana? Ya wajar karena dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 itu semuanya kaya, saudagar semua, dan kayanya jangan kayak 9 naga lah gitu. Kayanya emang bergedung sahabat-sahabat itu. Nah Ali kok Miskin. gitu. Karena memang gimana ya, lifestyle-nya dia tuh kayak gitu. Orang yang sangat sederhana, walaupun mungkin secara koneksi dia itu punya koneksi yang nggak kalah sama yang lainnya gitu. Dia kan orang bangsawan, terpandang, anaknya Abu Thalib yang dulu itu pemimpin Mekah juga. Cuma dia memang gaya hidupnya amone baik gitu ya. Sibuk gitu. Dia tidak terlalu mengejar masih estetik atau gimana gitu ya. Jadi kita kan nggak ada ini healing tiap ini kali itu kan kali itu simpel banget. Apa aneh gitu kan sih. Berarti udah pas itu kalau sama Fatimah. Ya intinya gitu. Nah, Rasulullah itu kan punya penilaian. Iya. Dan Rasulullah itu kan selalu Ali itu sebenarnya kan anak asli Rasulullah. Abu Thalib punya anak banyak itu kemudian diambil Ali untuk diasuh. Ini Rasulullah itu tahu kualitasnya Ali. Dan Ali itu orang pertama yang masuk Islam dari kalangan remaja. Tapi banyak pertama dan dia itu luar biasa. Ya kembali ke Fatimah dulu. Inna sayyidatul nisa al jannah Fatimah Zahra bintu Rasul qaid alaihi salatu wassalam.
Ini Pak Eta anu saja, Pak cepatkan dari sini. Saya sebenarnya sudah ini paragraf yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Inna Sayyidatul Nisa itu. Jadi Fatimah adalah pemimpin wanita di surga. Tapi beliau tidak tinggal di rumah yang mewah. Beliau justru biasa mengambil peran di medan peperangan, membawa makanan, obat bagi para mujahid, logistik dan juga obat-obatan. Tidak manja lah gitu ya, anak bangsawan tapi tidak manja, tapi suka ke lapangan. Wahai suratul ukhra ibni Tikhir. Nah ini kita masuk ke kesaksian Ali. Pola Ali, pokoknya itu. Ali berkata, ini kehidupan rumah tangga beliau. Laqad tazawwajtu Fatimah wa mali wa laha firash. Ali mengatakan, aku menikahi Fatimah dan aku tidak punya kasur kecuali cuman kulit kambing yang diisi dengan apa namanya, biasanya diisi pakai daun-daunan, dipakai tidur di malam hari dan siang dipakai alas unta. Saya sudah nggak tahu ya di mana ini ya, karena apa namanya, nggak pernah kursi unta ya, jadi orang itu maksudnya alas unta itu gimana? Mungkin ya untuk yang kecil-kecil atau gimana? Akhirnya itu alas duduk di atas unta ini. Saya nggak tahu itu. Nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangkan ya, karena nggak pernah hidup di sana ya. Saya juga bingung ya. Gini aja gitu aja. Nggak bisa bayangin. Apa kayak untuk pelana ini ya? Oh iya, alas untanya yang diletakkan di atas ini loh. Bukan untuk alas untanya tidak-tidak ini ya. Maksudnya alas Kodanya. Dan saya juga tidak punya satu pembantu pun, khodim. Saya sama sekali nggak punya khodim. Walau masa wajah Rasul, ketika Rasulullah menikahkanku dengan Fatimah, beliau itu memberikan aku selimut khomilah itu selimut, wisadah itu bantal, kemudian dua penggiling masuk penggiling tepung, terus kantong air, tumbler ya bahasa kita, dan 2 kendi. Oh, ya masih anak ini kan ini hadiah sing akeh. Ini dimodali gitu. Nah, Fatimah itu menggiling tepung sampai tangannya basah, mengangkat air sampai lehernya itu membekas ya. Membersihkan pakaian hingga membersihkan rumah sampai pakaian ini berdebu. Dan beliau juga memasak sendiri sampai baunya sangit. Ya sini ini hanya ungkapan apa ya,
Bagaimana Fatimah itu mengerjakan semuanya sendiri. Jenengan kan laundry memang. Nah maka ini sebenarnya sama kisahnya. Ini pelengkap kisahnya tadi. Ketika Ali itu mendengar bahwa Rasulullah itu mendapat tawanan yang banyak, nah, maka beliau merekomendasikan Fatimah untuk minta satu. Tapi ternyata Rasulullah saat itu menjual semua tawanan untuk kehidupan ahlu suffah. Dan akhirnya Rasulullah mendatangi Fatimah dan mengajarkan zikir Yang tadi. yang tadi sama adalah versi yang ini beda. Sebelum zikir itu membaca setelah sholat itu membaca tasbih, tahmid dan takbir. Ya di sini 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali. Dan ketika hendak tidur membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Nah itu semua dianggap oleh Rasulullah lebih baik daripada seorang budak atau pembantu. Jadi intinya kalau jenengan ingin kerjaan rumahnya beres, biasakan sebelum tidur itu tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Itu nggak akan ngelongi pekerjaan, tapi jenengan akan diberi kekuatan. Kerjaannya ya saya apalagi anaknya semakin banyak. Tapi insya Allah jenengan akan diberi kekuatan oleh Allah. Karena sebenarnya kekuatan itu tergantung mental kita. Jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Bukan wali aneh. Bukan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Itu salah. Sekarang banyak orang fitness, badannya kekar-kekar tapi bencis gitu ya, poti gitu ya. Tapi ya gini lah, saya itu kalau menjadi gunung itu banyak orang yang gede-gede badannya tapi belum tentu sampai puncak. Tapi ada yang kecil-kecil itu, tapi semangatnya bagus, mentalnya bagus. Gede kan kok tenang. Gede lah betul, iya betul juga. Karena orang dari itu yang penting mentalnya bagus itu aja, siap gitu. Nah, enggak ya sudah. Nah kalau kita punya mental yang bagus, itu semua enak. Tapi kalau mentalnya rusak, jadi blues, ya sudah. Walaupun sadaran ya kadang meh bunuh diri gitu. Kemarin kan meh ada orang sadaran mau lompat dari kereta, rel kereta, gendong anak. Dia punya anak laki, tapi suaminya nggak mau bantu sama sekali, makanya nggak peduli. Akhirnya dia tekanan tekanan mental, baby blues itu. Kemudian selanjutnya Fatimah punya cerita sendiri terkait dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ini panjang sekali hadisnya. Ini saya singkat aja. Ini panjang. Jadi Ibunda Aisyah mengatakan bahwa
kuna azwajun nabi, kami istri-istri Rasul saat itu ada berkumpul di sekeliling Rasul. Kemudian ketika datang Fatimah, Ibunda Aisyah itu melihat langkahnya Fatimah itu sangat persis bagaimana langkahnya Rasul. Dan orang itu bisa niteni langkah seseorang ya. Jadi kan bisa pulang lurus suara kakinya nah ini bojoku, tetap oh itu bapakku gitu. Nah kan orang itu punya langkah masing-masing gitu. Ya, dan apa namanya itu terlihat di langkahnya Fatimah itu sangat persis dengan langkahnya Rasul. Karena mamanya roh berbeda bahwa nama kabar binati. Ketika Rasulullah melihat Fatimah itu langsung senang dan mengatakan marhaban ya binati. Selamat datang wahai anakku yang aku cintai. Kemudian setelah itu summa ajlasahna an yaminihi aw an yamanihi. Kemudian setelah itu Rasulullah mempersilahkan duduk Fatimah entah di sebelah kanan atau kiri beliau. Ini di samping beliau. Kemudian setelah itu fabakat bukaan syadidan. Rasulullah kemudian memberi apa namanya berbisik kepada Fatimah, memberikan wasiat. Setelah itu Fatimah menangis dengan tangisan yang terseduh-seduh. Kemudian setelah itu Rasulullah membisikkan sesuatu lagi ke Fatimah, dan Fatimah setelah itu tertawa sampai giginya kelihatan. Maka saat itu Rasulullah ya. Aisyah itu sangat penasaran. Saat Tuhan, ma qala laka Rasulullah. Apa yang diceritakan Rasulullah kepadamu kok kamu nangis terus ketawa gitu. Tapi kemudian Fatimah mengatakan bahwa aku nggak akan membeberkan rahasia Rasulullah, aku nggak akan ngasih tahu siapa karena takut intinya itu rahasia antara dia dengan Rasulullah. Rasulullah kan ngomongnya bisik, artinya itu rahasia. Kalau nggak rahasia kan ngomongnya tanda aja, biasa aja. Kan ya secara psikologi aja lah. Kalau dengan itu dibisiki kan berarti sesuatu yang rahasia. Nah, kemudian setelah itu ini saya singkat aja ya. Kemudian setelah itu berlalu Rasulullah meninggal, baru Aisyah tanya lagi. Nah kemudian Fatimah mengatakan kalau sekarang nggak apa-apa Kak, kasih tahu. Nah kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di bisikan yang pertama ketika saya menangis ya, itu Rasulullah bercerita biasanya setiap tahun saya itu ngatamkan sekali, misalnya Ramadan gitu ya. Rasulullah itu setoran sama Jibril Al-Quran ya. Dan biasanya setiap tahunnya sekali ngatamnya. Nah tahun ini kok 2 kali. Nah itu menurut beliau ini pertanda bahwa saya sebentar lagi akan meninggal. Nah meninggal itu mendengar itu Fatimah langsung nangis. Kemudian yang kedua Rasulullah bisikin lagi, ya Fatimah, amat turdini antakuni sayyidati nisa'il mu'minin atau sayyidati nisa'il hadiyah umatnya. Wahai Fatimah, apakah kamu mau nanti menjadi penduduk surga dari kalangan wanita? Di hadis yang lain disebutkan, mau nggak kamu itu nanti di surga bareng sama Maryam. Ini
maka ketika mendengar itu Fatimah langsung datang karena apa namanya jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa saat itu Fatimah dibisiki bahwa nanti yang pertama kali nyusul adalah kamu. Ala kulli hal itu terkait bagaimana hadirnya Fatimah di akhir kehidupan Rasulullah. Karena di sini kalau kita masih punya ibu, bapak, gitu ya, kita ini anak terakhir apalagi gitu ya, itu nggak bisa ya hadir di hari akhirnya orang tua kita gitu. Karena biasanya anak bontot itu yang paling dicintai, walaupun nggak harus anak bontot ya, maksudnya anak, semua anak ya dicintai sama bapaknya gitu ya. Tapi kan masalahnya sekarang itu kayak ditaruh di ICU nggak boleh ada yang masuk gitu. Ya minimal dengan itu nalokin orang tua kalau memang bisa ini, itu sebagai bentuk bakti kita di akhir hayat beliau. Karena nanti kalau orang sudah mau meninggal itu akan didatangi setan dari hayat beliau. Kemudian selanjutnya ini kok masih banyak banget Pak? Iya. Ini aja. Saya pilihkan dulu. Ini sama. Ini penjelasan tentang hadis tadi. Karena hadisnya versinya banyak yang masalah Fatimah itu mau minta membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di baris selanjutnya itu masih sama. Yang mungkin saya mendengarkan tadi yang ini aja, halaman 59. Di yang paling bawah itu maka nakuma ketemu nggak? Iya. Nah itu Rasulullah datangi Ali dan Fatimah lagi posisi kemulan gitu ya di radipannya gitu. Kemudian ketika mereka mau berdiri menyambut Rasul, terus kamu duduk di situ aja. Rasulullah kemudian gabung di kasurnya mereka dan kemudian kasih nasihat, tusabihani fi duburi kulli sholati asyra. Hendaklah kalian berdua itu bertasbih setiap pada sholat 10 kali. Wa tahmidani asyra, dan tahmid 10 kali. Wa takbirani asyra, dan juga takbir 10 kali. Ini saran saya, kalau jenengan kesusu pada sholat ingin segera pulang, minimal baca 10. Tapi kalau mau enggak ya sudah kayak biasa 3. Wa ina ila firasyikum. Wa ina awaituma, kalau kalian berdua itu mau tidur, ila firasyikum, kemudian sudah mapan di apa? Tempat tidur ya, entah ranjang, entah kasur gitu. Fasabihah salah sina. Tasbihnya kalau mau tidur 33 kali. Kenapa? Ya namanya orang tidur mesti longgar. Sebelum itu dan ketiduran nggak apa-apa. Kayaknya sebelum 33 ada tidur. Iya. Harus Ya, ngantuk. kalau tidur tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ya, jadi 100 totalnya. Jadi kan pertama yang dibaca subhanallah, kemudian alhamdulillah, terus Allahu Akbar. 33. Kemudian langsung ke paragraf yang ke 1, 2, 3, 4. Lakot rawat itu. Lakot rawat Ani Nabi Salamina Asyur hadisan. Jadi Fatimah meriwayatkan hadis Nabi itu 18.
Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, bayaqulu Ibnu Jauzi mengatakan, wala na'lamu ahadan min banati Rasul aslada anhu ghairu Fatimah. Tidak ada satupun putri Nabi yang meriwayatkan hadis kecuali Fatimah. Jadi Zainab meninggal sebelum Rasul gitu ya. Begitu juga Ruqayyah itu juga sebelum Rasul. Tinggal Fatimah dan Ummu Kulsum. Nah, yang meriwayatkan hadis itu Fatimah. Tapi juga nggak banyak. Kenapa ya? Karena tadi jarak meninggalnya Fatimah dengan Rasulullah itu sangat sebentar. Ya kisaran 6 bulan, setengah tahun lah. Menjelang wafat. Nah, ini kisah menjelang wafatnya. Wa syakat Fatimah ila Asma bintu Umais nahulu jismuha wa qalat atas ti'ina am tuwarini bisyai. Jadi Fatimah itu mengadu kepada Asma binti Umais kalau tubuhnya itu semakin kurus. Jadi normalnya orang Arab itu badannya kan mesti apa ya, meledak itu apa ya, meledak sih apa sih, apa ya namanya itu, jeber bukan jebernya apa ya, Subur. bedas gitu loh, bedah. Karena orang Arab itu kayak punya istri kurus tuh kayak ras ngurus sih, betulnya gemui orang ngurus sih gitu ya. Normalnya tanda kemakmuran itu Gendut. gede. Bener, Aisyah itu kan makanya Rasulullah itu waktu lomba lari sama Aisyah kan 2 kali. Pas pertama masih kurus gitu, belum baru awal-awal nikah soalnya. Iya. Nah, setelah itu kan menang Rasulullah karena Aisyah wis Gendut. rada gede gitu ya. Nah, Fatimah itu terus kurus. Ya, karena memang kehidupannya berat. Nah, maka beliau ingin gimana ya nanti kalau saya meninggal bisa nggak ditutupi gitu. Jadi kerandanya itu ditutupi. Nah, akhirnya Asma membuatkan keranda model Habasyah, yaitu ada kerangkanya dan ditutupi. Kayak sekarang, ya, keran dulu tuh keranda itu kayak tandu aja. Orangnya meninggal ya kelihatan gitu di oper-oper gitu ya. Nah, terus dikasih kerangka, kemudian dikasih tutup kain kayak keranda-keranda sekarang. Nah, itu yang pertama kali model kayak gitu dalam Islam itu Fatimah, karena beliau itu orangnya sangat menjaga apa namanya dirinya, kesuciannya. Jadi beliau itu nggak ingin, bahkan setelah meninggal pun nggak ingin dilihat lekuk-lekuk tubuhnya. Beda sama orang sekarang gitu, masih hidup malah senang dilihat lekuk-lekuk tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian dia setelah dia apa namanya ya setelah berwasiat kepada siapa namanya Asma itu ya, kemudian Asma bikin itu keranda yang ada tutupnya. Beliau kemudian mendoakan satar tumuni engkau telah menutupiku, maka semoga Allah menutup kalian, maksudnya menutup ya aib-aibnya dan sebagainya, dosa-dosa dan sebagainya. Ibnu Abdul Bar mengatakan dia awalu man waqta nasyana fil Islam. Dia adalah orang pertama, wanita pertama yang kerandanya ditutup di dalam Islam. Wa qasalaha ani wa asma wa lam tasmah asma li ahadin bidukhul alaiha. Yang memandikan adalah Asma dan Ali.
Dan Asma tidak mengizinkan siapapun masuk kecuali kami saja. Karena Asma yang dikasihati langsung oleh Abi. Ini juga dalil bahwa seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Rasulullah itu pernah mengatakan, nanti kalau kamu mati duluan, aku yang bakal memandikan. Ini mengatakan kepada Aisyah ya. Dan kalau nanti aku yang dulu mati, kamu yang memandikan aku. Ini bentuk kemesraan mereka. Kita kayak ngomong gitu langsung dipukul ya. Kamu doakan aku mati mau piye gitu. Coba jenengan ngomong gitu. Mas menek mati tak adil sih. Doakan mati gitu. Seneng dengan mati gitu. Senang sabar. Ini sebenarnya ada syair. Jadi Ali itu ketika Fatimah meninggal, beliau membuat sebuah syair. Likul ijtima min khalilaini firqah. Setiap pertemuan di antara dua kekasih pasti ada perpisahan. Wa kullul ladzi tunal mamat qalilun. Dan semua hal kecuali kematian itu ringan. Maksudnya ini memang berat ya. Ali merasa berat sekali berpisah dengan Fatimah. Ujian apa aja tuh ringan kecuali kematiannya. Wa in iftaqati wahidan ba'da wahid. Sesungguhnya aku mulai kehilangan orang terdekatku satu per satu. Iya, ini Rasulullah sudah hilang, kemudian anaknya Rasulullah istrinya tadi belum lama mertuanya, terus langsung istrinya dia. Dalilun ala anna la yatumul qalil. Ini bukti bahwa tiada sahabat yang abadi. Ini sepertinya sudah, sisanya hanya ini, hanya puji-pujian. Paragraf terakhir, inilah Fatimah Az-Zahra, anak Nabi, putri Nabi, bintul Qaid. Bintu Nabi, bintu Qaid. Bintu Nabi itu anak Nabi, bintul Qaid itu anak seorang pemimpin. Tudrabul misal, bisa dijadikan sebuah teladan. Wa takhruj hiya wa arba asyrah imra'ah. Dia itu berperang bersama dengan 14 wanita. Di antaranya adalah Ummu Sulaim bintu Milhan dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ajma'in. Membawa air di kirbah, di bejana, wazan ala dhahriha, memanggul bekal di punggungnya. Tuqimul mu'minina al-muharibina wa tuslim. Kemudian juga membawakan makanan, air, dan obat-obatan. Ya, ini bagaimana Fatimah anak Nabi ya bisa menjadi teladan bagi kita semua. Nanti besok insya Allah belajar Asma ini kali bakal. Ini agak panjang-panjang ini. Iya. Ini bisa jadi referensi nama-nama anak perempuan bisa.
Nggih, cekap nggih Ibu. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Ya, insya Allah nanti rangkumannya ada saya kira terus. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Kalau saya sebentar ya, saya lupa. Ini Mbak Abil, Mbak Amanda, Mbak Anggreni, izin, Bu Ari, izin, Bu Elmi, Bu Endang, izin, Bu Eri, Bu Eri nggak ada nih, Bu Farah, izin, Bu Farija, ada, Bu Hendrika, ada, Mbak Zakia, mana ada? Wih, siapa ini? Intan Zakia. Oh, itu kan apa? Terus Bu Husnul nggak masuk, izin. Oh, izin ya tadi ya. Lala, Mbak Lala nggak ada. Bu Lulu izin. Bu Nur Dewi izin. Bu Makse izin. Bu Maria kemarin nggak ada. Kemudian ini Bu Norima ada. Bu Norma ada. Bu Nur Solihah izin. Bu Puput izin. Bu Reti izin. Bu Rupiah izin. Bu Satni ada. Bu Siti Rohaya izin. Bu Sri Supati ini ada. Bu Yuanita izin. Bu Siti Mujahadah izin. Semua sudah dipanggil ya? Ada yang belum? Sudah semua ya? Sampun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak belum dengan tapi sudah itu belum? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugih kawannya. Sampai jam 10 lebih baru pulang. Terutama ya sama kayak katanya karena rapati kata anu ya terus ya. Terus sih. Aku pas pulang ya nggak pakai terus. Harus cek rame. Jadi kan nggak masuk grup saya dari Mbak Muna yang kampung tamu itu? Enggak. Oh, yang di anu kan enggak tugas loh. Seliane sing kaya yang tugasnya mau di penjenengan. Suka justru Mbak Muna. Iya maksudnya. Kan itu kita anu sing saka Solo sama Mbak Ati. Aku jenengan termasuk ke Solo. Oh, jenengan masuk Solo. Jadi ini ngono kuwi. Jadi grupe Solo ngono lho, anu niki. Jadi menantu kita anu apa jenenge konsumsi. Oh iya iya betul.
kuat ngomong aku nge-share apa yang diputuskan, yang harus diputuskan loh, malah aku sih Apa? Di-share. ya kemarin udah saya bacakan itu kan, terus ada poin-poin yang harus kita putuskan kok harus kita lakukan, terus kan wis tak wacake. Ya, kan tau saya banyak ketika ada Aku sing divisi lali malah hutan. Yang divisi ki lali malah hutan. Lah sing penting nak paham nulis sing penjelasan divisi kuwi tau jangan. Intinya itu. Tapi kan ternyata ya aja deh. Intinya Tapi itu yang kemarin nggak dibahas, belum kita kemarin itu akhirnya ya bahas munas, menyelesaikan untuk munas kudu piye. nek gurno turune sing dhewe kan padha janjane kalau sing DPD. Gitu. Sing nonton istilahnya anu lah apa sing diomongke sing dari sing kuwi kan kalau sing pertemuan dadi munas dari kaya aku ngarani rapati greng ya nyata kudune sing paling greng sing paling tapi enak itu yang divisi dikasih waktu ming saiprit kan dadine orang gigit. Ini koyone kaya orang hasil. liyane sing koyo demben kok. Ora iya. Koyo demben mung tambahan Pak ya Pak Muzazina itu terus Pak Halim jadi aku ngelaknaan di mana aku tak tekan ke sing kuat mendengar kuat menjawab kok aku kan mendengar kan ada di kuwi sing ora wong sing anu ning kuwi langsung dikonsumsi ning internet ora wis mendengar Sampai DP nak gawene anu ya, dikon nulis ya. Nek aku pertama ikut kon nulis sampai berikutnya ya cek kon nulis, kok saiki ora nulis ya, tapi kon ngomong iso. ya iya ora ada yang ngomong barang kuwi makna sing kuwi ora sah kan anu kan istilahnya yo Ning iki ngomong nanti ditiadakan cek kuwi. oh gitu Ini kenapa enak ini kan? Sing kuwi ditiadakan. Ning nek dheweke sing anu to dhek muah ngono kae sing apa ya? Sing dhek ya udah saya tak kesini lagi aja. Sing apa ya? sing apa bukan ya kae nyambung dengan kuwi ta Nah iya. apa ngono kuwi ya tuh Apa sing kuwi malah sing dhek mau? sing kuwi makna Wong maksudnya dhek biar mendidik iki lho beda. ya kan tak Orang yang lanjutan jadi akhirnya ora tidak kelanjutan terdidik. jadi ora nek kelanjutan turune ora dikei ya uang yang jalan coba undang bayangnya anggaran pamane apa pendapat ini ora disambut enek sing Oh, dhek ini terus dhek ya sok disambut ya Sok disambut ning enek sing TikToknya wae. begitu kene rampung sing Wis ngomong ora kok ditanggapi. ora ditanggapi aku Maksudnya sampe ditanggapi. enek ngomong kayak Kan belum. lah itu lho aku Apa gunane soalnya? itu wis ditekan kon ngomong Oh, ngono bae Bu. Kritiknya kita. lah ya aku Jadi nek enek wong berpendapat, dhek kan ngomong berpendapat, nek berpendapat yo dhek nanggapi aja terus ditinggal. dan ndek kan aku aneh yo mek kuwi sing kartu kan wis yang itu yang mereka tuh ketoke Nek kan sing kuwi lho disampaikan iki. Bahwa nek mereka berpendapat terus kuat nggak nanggapi artinya jadi ditanggapi. ini rumangsa dipaksa karena ngono ta kaya dipaksa berpendapat nah ini aku langsung sebutin dipaksa berpendapat terus kan lah itu kan judulnya kan mendengar menjawab toh nah yo kuwi jawab bener lho anu nek kuwi aku ndek kan tak tekankan sing kuwi itu loh yang neng aku bareng aku tak eling-eling bareng ning dalane aku tak eling-eling oh kuat mendengar kuat menjawab kan ini merupakan satu judul loh ada neng itu yang yang merasa orang-orang itu langsung di wis kan ngono lho kon nganggap anu lah kuwi kok ora di anu Terus gini loh Bunda, dari setiap ada PPI ini kan monoton apa jenenge nggak ada tindak lanjut kan peserta sing DPR terus dilanjutkan dengan apa sing PPI lanjutan ngono kan ora to yo mek ditawake ning grup ning kan nek doyan ora ning ditawake yo ora gelem lebu ditawake ini kan dihubungi siji-siji ya yang hubungi kita ini misalnya pembagian aku grup nomor piro alumni ke nggone penjane yo nek grup alumni penjane enak Iya. nggak keluar oh aku ngutang DPR aku tuh wabiah aku ngaku aku padahal DPR ditokoni seluruh alumni aku enek
Terus aku ngutoknya lho. Oh aku mau tukar dia aku. Kan neneng alumni 1 2 itu lah ya. PP 1 2 Iya. aku di situ. Nah misalnya ngono kuwi jenengan menghasung sing alumni. Ya ya. Ngono ki lho, dadi momen golek iki kan arep dikasih kuwi. Ya sing duwe kan janjane Pak Her. Ya. Nah terus kuwi nek anu kon iki wae setiap alumni kan pokoknya penjan alumni 8 ya. Terus aku 3. Alumni 3 kon nulis wae nama, nomor HP iki seperti Pak Her. Nek ning ngono kan eneng kan ditulis ning nggon kuwi, difoto ya ta. Mungkin ngono wae. Jadi Lah aku ora ngerti kok. sing Sing anu ku sapa? Kancaku sing seangkatan berat akeh sing aku ngerti. Liyane. Ya paling enek beberapa aku kelingan salah ya kuwi beratnya Sing wong Pak Her duwe mbok nek aku malah pengen Pak Her kuwi ngekeki aku datane kuwi aku malah pengen. ya yo kuwi ini nek Pak Her misale kon ngono betul ora jang ning ora jang kedek meno sing dikarepe iki kan datane iki ndang dilumpuk sing ngerti Pak Her ngono to Dek Ben terus to nek rapat muni ngono ning kan belum ora tau mulane setiap alumni kan mendatangkan ketuane ketuane oh kuwi anggota ketuane grup. sapa ora ngerti. Anggota grup ya ditulis dhewe kon sapa sing nek sing kono kan nulis kali Terus yang kayak aku nenek ning grup kok. oh nek nang ning grup ya ora iso nek sing nang grup misalnya Ketuane kuwi dari Mbak Kendi. Kan ketiga. Tapi kan Mbak Kendi setelah itu. Dia sudah enggak mau. Nah, kita dari awal aku ya setelah pati kan. Kita dari awal wis ora do mau apa